Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Ananda dengan NIM F1E2240027. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas ulang materi perkuliahan sinyal dan sistem. Nah, jadi sebelum itu kita bakal cari tahu dulu nih, apa sih sinyal itu? Nah, jadi sinyal itu sebenarnya atau gampangnya adalah sesuatu yang membawa informasi. Misalnya suara, tegangan listrik, atau data digital. Nah, sinyal itu juga ada dua jenis utama. Yang pertama, sinyal kontinu, artinya nilainya ada di setiap waktu, contohnya seperti gelombang analog. Nah, jadi bentuknya itu gelombang dan terus-menerus. Lalu juga ada sinyal diskrit, ini cuma ada di waktu tertentu saja, biasanya hasil sampling, dia itu putus-putus bentuknya. Nah, selain itu ada juga nih seperti sinyal deterministik, sinyal yang dapat diprediksi. Dan yang terakhir juga ada sinyal acak, sinyal yang tidak dapat diprediksi. Terus ada juga operasi dasar pada sinyal. Misalnya seperti geser ke kiri atau kanan, atau time shifting, lalu dipercepat atau diperlambat, atau scaling, dan juga diubah amplitudenya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian sistem. Nah, sistem itu apa sih? Nah, sistem itu bisa dibilang sebagai pengolah sinyal. Jadi ada input, diproses, lalu keluar outputnya. Nah, sistem ini juga mempunyai beberapa sifat yang penting nih. Yang pertama, ada linear. Nah, apa sih linear? Nah, linear ini artinya mengikuti aturan penjumlahan dan perkalian. Lalu ada time invariant, artinya kalau input digeser, output juga ikut geser dengan cara yang sama. Lalu yang ketiga ada kausal, output hanya bergantung pada masa sekarang atau masa lalu. Yang terakhir, stabil, outputnya tidak meledak atau tidak tak hingga. Nah, jadi kalau sistem itu linear dan time invariant, itu dapat kita sebut sebagai sistem LTI. Nah, di sini kita akan membahas lagi nih tentang sistem LTI tadi. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari output dari sistem LTI ini? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan konvolusi. Nah, konvolusi ini digunakan untuk mencari output dari sistem LTI. Jadi, kalau kita punya input dan karakter sistem, kita bisa langsung mencari outputnya. Nah, secara konsep, langkah-langkahnya itu yang pertama, salah satu sinyal itu dibalik. Yang kedua itu dapat digeser, ketiga dikalikan dengan sinyal lain, yang keempat hasilnya dijumlahkan. Memang kelihatannya itu cukup ribet, tapi sebenarnya ini cuma cara sistem menggabungkan antara input dengan karakteristiknya. Nah, jadi kenapa sih konvolusi ini penting? Nah, jadi konvolusi ini seperti yang kita bahas-bahas tadi, bisa langsung dapat output tanpa harus menghitung rumus yang panjang-panjang. Jadi nggak cukup ribet lah. Lalu banyak juga dipakai di pengolahan sinyal, audio, bahkan gambar. Nah, jadi konvolusi ini juga merupakan dasar lah dari banyak aplikasi di teknik ini. Ya, intinya konvolusi itu cara untuk melihat bagaimana sistem merespon suatu sinyal. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan di sini, sinyal itu adalah pembawa informasi dan sistem berfungsi untuk mengolah sinyal tersebut untuk menjadi sebuah output. Nah, pada sistem LTI, karena sifat linear dan tidak berubah terhadap waktu, kita bisa menganalisisnya dengan lebih mudah menggunakan konvolusi. Nah, dengan konvolusi ini kita dapat mengetahui bagaimana sih suatu sistem tersebut merespon input yang diberikan. Mungkin cukup sekian saja pembahasan atau ulasan materi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan misinformasi sedikit. Saya mohon maaf. Saya Novel Ananda, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.